Nama budaya semuanya, kenalin nama aku Wilbert Alexol dari Teknik Dirgantara 2018 selaku Kadif dari Badan Keuangan Zaman Nano atau BKD. Nah, jadi BKD ini sendiri langsung berada di bawah pengawasan oleh bendahara, yaitu Cidewi. Nah, untuk anggotanya ada 8, ada yang pertama Vincent Fernaldi dari Teknik Mesin 18, ada Destiny dari FMIPA 19, ada Sinta dari FMIPA 19, Vanessa dari SITAS 19, Melissa dari FTMD 19, Ayot dari FTMD 19, terus Vittorio dari FTMD 19, dan Andre dari SBM. Nah, untuk deskripsi kerjanya, jadi di BKD ini kita bakal ada 3 tugas. Yang pertama yang jelas bertanggung jawab kepada Ketua KMB. Yang kedua bertanggung jawab juga kepada bendahara. Nah, yang ketiga ini kita juga harus menghimpun dana untuk kebutuhan anggaran KMB dan Manado ITB. Nah, untuk menjalankan 3 tugas tadi, maka dibikinlah 6 buah program kerja atau proker. Yang pertama ada atika.co, yang kedua ada Funkimong, yang ketiga ada Kemeja KMB, yang keempat ada Danus Sekre, kelima Danus Kunci Sekre, dan yang terakhir adalah R&D Project. Nah, untuk penjelasan dari masing-masing proker itu, ini dia. Nah, untuk atika.co, atika.co ini sendiri itu sebuah brand yang dimanfaatkan oleh BKD itu untuk berjualan. Jadi BKD menjual barang itu tidak mengatasnamakan KMB. Jadi kami menjual barang itu dengan mengatasnamakan brand dari atika.co ini. Nah, teknisnya itu nanti gimana? Jadi BKD nanti bakal memanfaatkan platform media sosial seperti Instagram dan toko online atau all shop seperti Tokopedia. Nah, nanti di sana baru BKD berjualan dengan menggunakan brand atika.co ini. Nah, parameter keberhasilan dari proker ini apa? Jadi ditargetkan terjadi transaksi melalui atika.co ini sebanyak 12 orang. Nah, proker berikutnya ada Funkimong. Nah, jadi Funkimong ini sendiri sudah seperti maskot dari KMB dan Manado ITB. Nah, maka dari itu BKD melakukan penjualan variasi kaos Funkimong ini. Nah, teknisnya bagaimana? Jadi kita bakal menggunakan sistem PO untuk dijual. Terus dari data PO tadi kita bakal menyesuaikan stok yang ada di inventory BKD. Lalu kita baru melakukan pemesanan ke vendor. Nah, sedangkan untuk masa yang non-KMB, kita akan memanfaatkan dari platform artikel.co yang tadi. Nah, parameter keberhasilannya apa? Yang pertama, berhasil menyediakan kebutuhan Funkimong kepada masa KMB ITB, dan target penjualannya adalah sebanyak 200 piece. Nah, untuk kemeja KMB, jadi kemeja KMB ini biasa digunakan untuk melaksanakan kegiatan formal yang berbasis KMB, misalnya kepanitiaan, atau kita sedang melakukan acara kolaborasi dengan KMB lain. Nah, jadi dari BKD kita melakukan penjualan kemeja KMB tersebut. Nah, teknisnya itu juga mirip seperti Funkimong yang tadi. Kita bakal menggunakan sistem PO dan nanti melakukan pesanan ke vendor. Nah, parameter keberhasilannya apa? Yang pertama, berhasil menyediakan kebutuhan kemeja KMB kepada masa KMB TB dan targetnya adalah sebanyak 70 piece. Nah, untuk Danus Sekre, jadi di BKD kita biasa melakukan penjualan konsumsi ke masa KMB ITB di Sekre. Nah, teknisnya itu biasa di awal kepengurusan ini bakal dipegang dulu oleh kepanitiaan PPAB. Jadi setelah kepanitiaan PPAB selesai, baru BKD yang memegang Danus Sekre. Dan kita akan melakukan restock ketika Danus Sekre itu sudah akan habis. Nah, parameter keberhasilannya juga mirip, yaitu berhasil menyediakan Danus Sekre dan melakukan restock ketika akan habis. Nah, untuk kunci Sekre, biasa setahun sekali BKD akan melakukan penjualan kunci Sekre ke masa KMB agar bisa mengakses pintu Sekre KMB. Nah, jadi teknisnya nanti juga sama bakal menggunakan sistem PO, dan nanti dari data PO tadi kita baru melakukan duplikat kunci. Nah, penjualan kunci Sekre ini hanya terbuka untuk masa KMB ITB saja. Nah, untuk parameter keberhasilannya, yang pertama berhasil menyediakan kebutuhan kunci Sekre kepada masa KMB ITB, dan yang target penjualannya adalah 70 piece. Nah, yang berikutnya R&D Project. Jadi proker ini baru. Singkatnya itu di R&D Project ini bakal ada tim yang berisikan anggota BKD. Nanti tugas mereka tuh menciptakan gagasan, ide atau planning mengenai research and development di BKD. Jadi tujuannya tuh agar bisa mengembangkan inovasi di BKD sekaligus memberikan wadah untuk anggota BKD belajar mengenai business plan. Makanya di sini dibutuhkan seorang business consultant di KMB. Nah, jadi business consultant ini nanti bakal membimbing mereka dan
juga membantu setujui proposal mereka. Nah, jadi teknisnya begini nih. Jadi teknisnya nanti bakal diciptakan tim yang berisikan anggota BKD dan diharapkan nanti output dari tim ini adalah berubah proposal. Nah, jadi proposal nanti yang telah disetujui ini baru akan dieksekusi oleh BKD. Nah, parameter keberhasilan dari proker ini yang pertama adalah tim yang tadi berhasil menghasilkan output berupa proposal. Nah, terus proposal yang telah dihasilkan tadi berhasil dieksekusi oleh BKD. Nah, untuk ke timeline kerja nih. Nah, untuk timeline kerja, rencananya R&D project tadi itu akan langsung mulai berprogres setelah musyawarah kerja ini. Nah, untuk atika.co bakal mulai mengupdate konten medsos secara berkala tuh mulai dari awal April. Nah, untuk PO Funky Mong dan Kemeja direncanakan nanti dibuka pas awal Juni sampai akhir Juli. Dan untuk eksekusi proposal dari R&D project tadi direncanakan setelah deadline proposal. Nah, tapi tanggal deadline proposal ini belum sempat ditentukan. Nah, untuk PO kedua dari Kemeja dan Funky Mong direncanakan pada bulan September dan Oktober. Sedangkan untuk Danus Sekre dan Danus Kunci Sekre nanti dilakukan setelah PPAB 2020 selesai, yaitu setelah anak KMB 2020 masuk. Nah, untuk estimasi pendapatan ditargetkan dari Funky Mong berhasil menghasilkan 4 juta rupiah, dari Kemeja KMB 2.100.000, dari Danus Kunci Sekre 300.000, dan dari Danus Sekre ada 400.000. Nah, jadi estimasi totalnya ada 6.800.000 rupiah. Nah, terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Namo Buddhaya.